Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah otonomi termuda dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Terletak di alur pelayaran terpadat dunia, yaitu Selat Melaka. Kepulauan Meranti berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia yang hanya berjarak 72 km dan 90 km dari Singapura. Sedangkan jarak ke ibu kota provinsi di Pekanbaru sejauh 150 km. Sementara jarak ke zona ekonomi bebas Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau hanya 40 km. Secara geografis, luas wilayah Kepulauan Meranti mencapai 6.822,85 km persegi, terdiri dari kawasan perairan 3.224,79 km persegi dan 3.598,06 km persegi berupa daratan. Topografi daerah ini berupa dataran rendah sekitar 1-6,4 meter di atas permukaan laut. Struktur tanahnya berjenis aluvial gambut dan grey humus dalam bentuk rawa berhutan mangrove. Untuk administrasi pemerintahan, Meranti dibagi menjadi 98 desa dan 5 kelurahan yang terangkum dalam 9 kecamatan. Total jumlah penduduknya sekitar 209.211 jiwa dengan sebaran Kecamatan Tebing Tinggi seluas 81 km persegi dengan jumlah penduduk 66.880 jiwa. Kecamatan Tebing Tinggi Timur seluas 768 km persegi dengan penduduk 13.598 jiwa. Kecamatan Tebing Tinggi Barat seluas 587,34 km persegi dengan 18.698 jiwa penduduk. Kecamatan Rangsang seluas 411,12 km persegi dengan 20.588 jiwa. Kecamatan Rangsang Barat seluas 130,90 km persegi dengan 20.067 jiwa. Kecamatan Rangsang Pesisir seluas 371,14 km persegi dengan 19.532 jiwa. Kecamatan Merbau seluas 477,80 km persegi dengan penduduk 15.690 jiwa. Kecamatan Pulau Merbau seluas 465,20 km persegi dengan 16.369 jiwa. Dan di ujung barat, Kecamatan Tasik Putri Puyuh dengan luas 551 km persegi dan penduduk berjumlah 17.790 jiwa. Adapun pada aspek kepemimpinan daerah, Dr. Andus Haji Syamsuar MSI telah ditunjuk sebagai penjabat Bupati Kepulauan Meranti pada periode 2009 sampai 2010. Pada pilkada pertama, Dr. Andus Haji Irwan MSI dan Dr. Andus Haji Masrul Kasmi MSI berhasil memimpin untuk periode 2010 hingga 2015. Sedangkan periode 2015 sampai 2020, Meranti dipimpin oleh Dr. Andus Haji Irwan MSI dan Dr. Andus Haji Said Hashim. Pada pilkada serentak tahun 2020, Haji Muhammad Adil SH dan AKBP Purnawirawan Haji Asmar berhasil meraih suara terbanyak dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Dengan mengusung visi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju, cerdas, dan bermartabat. Potensi ekonomi, sektor perkebunan dengan tanaman utama. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil sagu terbesar di dunia. Kapasitas produksi 243.708,34 ton per tahun, dengan luas areal perkebunan 39.851 hektar. Total tanaman kelapa rakyat mencapai 31.915 hektar, dengan kemampuan produksi 29.183,6 ton per tahun. Luas perkebunan karet mencapai 20.756 hektar, dengan kapasitas produksi sekitar 12.286,2 ton per tahun. Meranti memiliki tanaman kopi khas tanah gambut yang dinamai kopi Liberica. Kepulauan Meranti didukung oleh 96 kilang pengolahan sagu. Selain itu terdapat pula pengolahan arang kayu mangrove oleh 47 panglong arang. Meranti juga memiliki industri migas yang dikelola EMP Malaka Strait dan hutan tanaman industri yang dikembangkan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Sumatera Riang Lestari. Pulau-pulau gambut di Meranti menghadapi ancaman abrasi sangat tinggi akibat hempasan ombak Selat Melaka dan aktivitas lainnya.
Hasil pengukuran menggunakan citra satelit dari tahun 1984 hingga 2020 sepanjang 106,87 daratan tergerus ke laut. Tahun 2014, Kepulauan Meranti mengalami kalah terparah di mana sekitar 23.000 hektar lahan perkebunan dan hutan yang terbakar. Namun dengan metode skat kanal sejak tahun 2016 skala laut menurun drastis. Data tahun 2020 hanya 226 hektar lahan yang terbakar. Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Meranti merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau, yakni 25,28%. Kantong-kantong kemiskinan berada pada desa-desa di wilayah perbatasan, terutama kelompok komunitas adat terpencil. Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat rata-rata lama sekolah anak-anak Meranti hanya sekitar 7 tahun atau hanya sampai kelas 1 SMP. Selain itu, Meranti menghadapi belum merata dan masih kurangnya sarana dan prasarana publik, seperti jalan aspal, air bersih, kelistrikan, dan sarana prasarana sekolah menengah. Tantangan dan hambatan pembangunan ini dirasakan semakin berat saat pandemi COVID-19 meluas. Hal ini diperparah dengan muncul aturan perundang-undangan peta indikatif penundaan izin dan penghentian pemberian izin baru atau PPI-PPIB yang menetapkan sekitar 95% wilayah Meranti masuk kawasan hutan. Akibatnya masyarakat tidak dapat mensertifikatkan tanahnya, perizinan usaha dan pembangunan pun terhambat. Lembaga keuangan seperti perbankan pun menolak surat tanah warga untuk dijadikan agunan.